Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Tuhan tidak akan merahmati dia menjadi pemimpin di ini negeri. Makanya kami ada lirik 3 nama itu, terkhususnya Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar 2024. Siap! Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Jari letik mengayu sampan, sampan diayu perahu melintang. Sudah ganteng tambahlah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Tak bisa dipungkiri bahwa Presiden Jokowi telah memikat hati masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan kinerjanya yang cemerlang, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia Timur saat ini masih mengharapkan sosok presiden yang merakyat tersebut agar dapat menjabat 1 periode lagi. Namun harapan tersebut seakan-akan membutuhkan suatu keajaiban karena keinginan rakyat Nusa Tenggara Timur dianggap bertentangan dengan konstitusi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Melihat peluang yang sangat tipis agar Presiden Jokowi dapat menjabat 1 periode lagi, masyarakat NTT pun mengalihkan perhatiannya pada sosok Ganjar Pranowo, karena Gubernur Jawa Tengah tersebut dinilai mampu meneruskan pembangunan yang selama ini telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Bekerja kadang berkata, dia atau tidak di dunia. Kami dengan mau membantu menjadi presiden. Kami emas dia mereka persean Filipina, mulai dia. Masoko yung kagebono, mulai noto. Mau tama di kota Jakarta, berada di Malaka, Oko Maroko, Mungkin dari bumi, kerana Jakarta. Mulai di Metoko, Kau kesro ay rumah Jokowi, nam sama di Murakanan, nama desa di Muraka, nama Karoko. Kami relawan Ganjar Kabupaten Agekeo Flores NTT siap mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ganjar 2024. Siap! Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klepet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Keinginan rakyat Indonesia Timur agar mendapatkan sosok pemimpin yang membangun seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo bukanlah hal yang mudah, karena rakyat Indonesia Timur harus berhadapan dengan para kadrun dari Indonesia Timur seperti Rocky Gerung, Chris Wamea, Natalius Pigai, dan Yahya Waloni, yang mana keempat kadrun tersebut seakan-akan tak ingin melihat ada kemajuan di Indonesia Timur, sehingga mereka pun selalu menyerang Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dengan opini mereka yang tak berkelas. Contohnya seperti Chris Wamea dan Rocky Gerung yang baru-baru ini kepanasan melihat Ganjar Pranowo sedang makan di tempat parkir. Ada lagi Natalius Pigai yang menganggap Prabowo sebagai pemimpin ideal pada 2024 mendatang. Menanggapi para kadrun Indonesia Timur yang sering berteriak tentang Presiden 2024 mendatang, seorang pemuda asal NTT menyampaikan bahwa para kadrun tersebut berteriak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia Timur. Itu dia berteriak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kami rakyat Indonesia Timur. Mayoritas masyarakat Indonesia Timur dari Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB inginkan Presiden 2024 itu adalah Pak Jokowi, kalau tidak Pak Ganjar Pranowo. Dan juga ada 2 nama lainnya seperti Pak Ahok dan Ibu Risma. Dari Bapak Jokowi, makanya daerah Timur ini bisa bersinar seperti sekarang.
Kalian boleh saja tipu-tipu di situ, tapi jangan bawa-bawa kami orang timur. Sudah puluhan tahun kami jadi daerah tertinggal. Sekarang kami mau perubahan, kami mau maju. Makanya kami inginkan pemimpin yang mau membangun, seperti Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Ahok, dan Ibu Risma. Tapi karena Bapak Jokowi berbenturan dengan amandemen, makanya kami ada lirik 3 nama itu, terkhususnya Bapak Ganjar Pranowo. Mereka itu yang berkompeten untuk jadi presiden 2024. Bukan seperti yang lain, hanya habis diomong saja. Tak hanya Rocky Gerung, Chris Wamea, dan Natalis Pigai yang sering mengeluarkan opini tak berkelas, namun Ustadz kontroversi asal Indonesia Timur yaitu Yahya Walloni pun sering mengadakan ceramah tak berkelas, yang mana baru-baru ini Yahya Walloni mengungkapkan bahwa 2024 mendatang negara ini milik Anies Baswedan. Dulu Pak Maruf Kiai, setelah jadi wapres, bukan Pak Maruf. Ketika Pak Maruf jadi wapres, sudah jadi Pak Maruf wapres. Gak bisa lagi panggil Kiai, Pak Maruf. Ibu-ibu paling senang Pak Jokowi jadi presiden. Oh iya, orang Tanjung Balai semua satu Indonesia senang yang pengangguran. Iya, sembako jadi murah. Alhamdulillah. Saya pun kemarin dari Bakauni menyeberang kapal, biasanya menempuh Palembang 15 jam, 14 jam, 15 jam. Dari Bakauni ke Palembang cuma 5 jam, sudah ada tol. Itu juga Pak Jokowi walaupun hutang. Tapi untuk sembako murah dengan gaji pengangguran, tunggu saja sampai ayam kencing. Takbir. Hantam terus padahal sudah selesai pilpres. Mainkan kesempatan. Dan beliau presiden kita, Muslim juga beliau. Sayang menyayangi. Juga yang sudah lewat sudah. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Makanya dari sekarang dia mau cangkul. Dia mau goyang. Langkahi dulu mayat kita yang mayoritas. Langkahi dulu mayat kita, pasukan para ustadz. Ada ustadz goblok itu, tidak ada. Ustadz itu cerdas, intelektualnya di atas rata-rata. Ada di Bekasi yang muda, umur puluhan tahun, 30 lebih, IQ-nya di atas 200, 2 kali lipat dari Rocky Gerung. Ustadz Adi Hidayat, insya Allah jadi Menteri Agama. Doakan Bu, doakan, jangan doakan orang zalim. Ustadz Somad kalau sudah begini modelnya, maju jadi wapres ke depan. Allahu Akbar. Pak Anies Baswedan gagah, ganteng orangnya. Pak Ustadz Somad menguasai ilmu Timur Tengah, bisa jalin hubungan kerjasama bilateral dengan liga-liga Arab. Langsung jadi kepala, jangan jadi ekor, jangan jadi wakil, langsung kepala. Kalau ulama itu langsung kepala. Saya setuju pribadi untuk beliau maju kalau sudah begini modelnya. Menanggapi Yahya Walloni dan mereka yang inginkan pemimpin yang hanya mementingkan agama dan kelompok seperti Anies Baswedan dan UAS, Bupati Alor pun mengungkapkan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Masih 2024, tapi saya mau orang yang pimpin ini negeri ini harus ada kesinambungan pembangunan ini dia berjalan, supaya masyarakat ini diayomi, dibimbing, dituntun, diarahkan untuk yang baik. Jangan naik duduk pertama kali urus kelompok, urus suku, urus keluarga, apalagi urus agamanya. Negeri ini akan kacau balau dan tidak akan mungkin surga di timur matahari kita alami di ini tempat ini. Catat baik-baik, rekam baik-baik, dan pulang dengar baik-baik apa yang saya bicara. Tidak akan mungkin. Dan saya sudah omong di mana-mana. Orang yang berhati bijak, kerja baik di ini daerah tanah terjanji, bumi persaudaraan, surga di timur matahari. Orang kerja baik, karier panjang, umur panjang. Catat baik-baik saya bicara. Kalau yang naik itu hanya urus keluarga, urus diri, urus dia punya kelompok, urus dia punya agama,
maka negeri ini tidak akan mungkin berkembang seperti ini. Itu politik bodoh. Dan orang-orang seperti itu saya bicara di ini lapangan terbuka ini. Ini di jantung kota saya bicara. Tuhan tidak akan merahmati dia menjadi pemimpin di ini negeri. Saya bicara. Berhenti. Orang-orang seperti begitu itu hanya coba-coba saja. Lu coba-coba, saya lihat lu.